siang anak-anak. Selamat Siang, Ibu. Siang Ibu. Ya, sebelum kita berdoa, Ibu terlebih dahulu akan memeriksa kelas kita dulu, Nak. Apakah kelas kita bangku sudah tersusun rapi, kemudian sudah bersih. Kalau kelas kita bersihkan, kita akan belajar lebih nyaman. Ya. Iya, Bu. Memeriksa sebentar ya, Nak ya, kelas-kelas di ruangan kelas kita ini. Ya, bagus. Sekarang kelas kita sudah bersih, meja sudah tersusun rapi, kemudian anak-anak berpakaian rapi semua. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, sekarang, marilah anak-anak kita berdoa. Kita berdoa dulu supaya belajar kita pada hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Nah, marilah kita berdoa anak-anak. Di sini Ibu suruh ketua kelas, Pak. Ibu suruh ketua kelas kita yaitu Laris. Ya, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Ya, kemudian kita untuk lebih semangat lagi berkaitan dengan kelas kita sudah bersih, sudah nyaman, supaya kita semangat. Marilah Nak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, hafal nggak Nak lagu Garuda Pancasila? Hafal. Kita bernyanyi Nak ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Menambah semangat kita belajar pada hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran ke materi yang akan datang yang Ibu akan jelaskan, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Siapakah anak yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin, Nak? Coba siapa yang masih ingat pelajaran kita yang sudah Ibu jelaskan? Siapa yang masih ingat? Mungkin lambang mungkin? Tentang apa? Tentang keselamatan berjalan, Bu. Keselamatan. Ya, tentang keselamatan berjalanan. Iya. Itu ya, tentang selamat berjalanan itu, di mana kalau misalnya kita berjalan, ya kita harus melihat ke arah mana kita berjalan supaya kita tidak salah. Ya, ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin di dalam perjalanan itu mungkin sering kamu berjalan, kamu pernah nggak Nak melihat misalnya apa merek-merek yang ada di pinggir jalan? Pernah, Bu. Nah, Bu. Ya, misalnya merek apa saja, Laris? Minuman, Bu. Merek Ya, minuman, Bu. Di pinggir jalan, Bu. Besar ya, bisa bacanya, Bu. Ya, Pak. Bisa bacanya, Laris ya? Bisa, Bu. Iya, di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah baca, jadi kita sudah bisa melihat huruf-hurufnya, Pak Laris. Huruf-hurufnya, Laris ya? Iya, nah, Bu. di situ jadi kita untuk pelajaran hari ini ya, kita belajar tentang huruf-huruf kapital. Huruf-huruf kapital. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak dapat menuliskan kalimat yang sederhana dengan menggunakan huruf-huruf kapital ya. Baik. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang bagaimana cara menuliskan kalimat atau misalnya menuliskan kata-kata sederhana dengan menggunakan huruf-huruf kapital. Sekarang lihat Ya, ambil aja. Ajar Ibu ya Nak ya. Permisi sebentar ya, Bu. Iya, ya. Tolong lambang media Ibu tadi bilang. Ya, di sini ada
Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat. Ya. Kemudian ada lagi penggunaan huruf kapital itu pada nama anggota keluarga bisa juga. Jadi di sini huruf kapital itu bisa kita gunakan untuk membuat nama kita, nama kota, nama jalan, nama tempat, itu digunakan huruf kapital ya. Terutama kalau kita misalnya menulis satu kalimat dengan menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Ya, itu harus anak-anak perhatikan ya. Nah, misalnya di sini nama orang atau nama diri. Misalnya di sini nama orang Adi. Adi itu nak ya tidak bisa kita tulis dengan huruf A, Kecil depan. A kecil. Jadi diawali besar. dengan huruf besar yaitu A. Kalau D-nya, I-nya itu kecil. Jadi penulisan huruf kapital di awal ya. Seperti itu contohnya kalau nama orang. Begitu juga nama sekolah atau nama tempat tanggal lahir atau nama bulan itu digunakan dengan menggunakan huruf kapital di awal. Misalnya bulan Januari. Nah, bulan Januari itu nak ya Januari. J-nya itu kalau kita huruf kecil itu kan J itu mempunyai titik, nak ya. Benar tak, nak? J-nya? Benar, Bu. Ya. Benar, Kalau Bu. huruf besar dia tidak mempunyai titik. Itu, Itu ya, itu pada kata-kata yang sederhana yang cocok untuk digunakan huruf kapital. Ada juga kata-kata yang tidak bisa digunakan dengan menggunakan huruf kapital. Kecuali kata-katanya misalnya di dalam kalimat, di tengah-tengah kalimat ada kata tidak semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa huruf kapital itu nama orang, nama tempat, tempat tanggal lahir, nama bulan, atau di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Bu, apa itu huruf kapital, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Huruf kapital. Yang mungkin anak-anak ada yang tahu apa huruf kapital, nak? Nggak tahu. Huruf besar, Bu. Huruf besar, Bu. Belum tahu huruf kapital itu yaitu huruf besar. Oh, ya makasih, Kapital Bu. itu huruf besar. Ngerti nak ya? Ya, Bu. Ukurannya yang besar atau gimana, Bu? Apa nak? Ukuran yang besar atau gimana? Bukan nak, itu huruf kapital, itu huruf besar. Itu ada perbedaan antara huruf kecil dan huruf besar. Di sini Ibu gimana ya mau jelaskannya itu? Ya, Bu, ya. Kecil, misalnya, kalau misalnya huruf kecil nak ya, misalnya huruf kecil I. Nah, huruf kecil I itu kan mempunyai titik nak. Iya, Bu. Kalau Iya, huruf Bu. besarnya tidak mempunyai titik. Oh, iya, Bu. Udah paham, Bu. Kemudian huruf B. Nah, kalau huruf B itu nak ya dia mempunyai perut yang di depan, nak yang di bawah kecil. Itu B. Tapi kalau huruf besar, huruf kapital dia mempunyai B itu perutnya bergandeng dua. Itu B. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di awal kalimat, misalnya nak ya, di awal kalimat juga walaupun bukan nama orang di depannya harus memakai huruf kapital. Misalnya nak, Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Nah, I-nya itu berhubung dia di pangkal kalimat, di awal kalimat, jadi I-nya menggunakan huruf besar, tidak usah pakai titik, nak. Karena dia di awal kalimat. Ibu pergi ke pasar. Ya. Jadi di awal kalimatnya I-nya itu yang mempunyai huruf besar. Kemudian ada lagi. Ani berangkat ke Bandung. Nah, di situ dilihat nak ya. Ani berangkat ke Bandung. Ani itu
sebenarnya nama orang. Jadi di awalnya harus menggunakan A-nya itu huruf besar, jangan huruf kecil. Ya, siapa yang tahu, Nak? A huruf kecil itu yang bagaimana? Yang huruf kecil itu, Bu, dia Ada perutnya ke depan. Yang gimana? Garis? huruf kecil itu, Bu, dia perutnya di depan besar, Bu. Iya, bagus. Berarti Lari sudah bisa membedakan ya. Jadi A itu, huruf kecil itu, dia mempunyai perut yang kecil, agak ke belakang, Nak ya. Nah, kalau misalnya A yang dibesar, kata Ani tadi, A-nya itu seperti tanda apa, Nak? Seperti segitiga, Nak ya, A ya. Iya, seperti ada tiangnya, Bu. Iya, itu A besar itu ya namanya. Jadi Ani ke Bandung. Berarti A-nya huruf besar, perginya karena dia bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama bulan. Jadi dia menggunakan huruf kecil pergi. Kemudian ke Bandung. Nah, ke Bandung itu adalah nama tempat. Nah, nama tempat, nama kota. Jadi awal kata dari Bandung, B-nya itu mempunyai huruf harus dibuat huruf kapital. B-nya, Nak, bukannya Bandung itu dibuat huruf semua salah. Ya. Nak ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Penjelasan Ibu. Tadi ada yang belum ngerti tentang penulisan huruf kapital, Nak? Udah ngerti, Bu. Ya. Bu. Ya. Nah, jadi untuk ini Ibu akan coba membagi kelompok, Nak ya, bagaimana cara penulisan huruf kapital, kemudian cara membuat contoh kalimat di dalam menggunakan huruf kapital, itu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk anak-anak sekalian. Ya, yaitu menyelesaikan tentang LKPD. Di LKPD Ibu akan bagikan, Nak ya. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok ya, kelompok sesuai dengan apa itu? Ibu tentukan, Nak ya, kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 1 Lambang, Liza dan Mulyani. Kemudian kelompok 2 Laris, Nisma dan Mulani. Yang kelompok ketiga, Magda, Nani, dan Mairita. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Mana LKPD-nya tadi, Bu? Ya sudah, Nak ya. Jadi di dalam LKPD itu ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab atau kamu tulis ya. 1, tuliskan contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Yang sederhana saja, Nak. Ya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan huruf kapital? Yang ketiga, soal ketiga, Nak ya. Kamu buat kata tiga kata yang menggunakan huruf kapital di awalnya. Ya. Nah, itu saja ya, Nak ya. Ngerti, Nak ya? Ulang lagi, Bu. Nomor 1, Bu. Nomor satunya apa, Bu? Nomor 1-nya tadi Ibu minta buatkan contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Nomor 1. Nomor 2, berikan contoh cara penulisan huruf kapital di dalam kata. Yang ketiga, tuliskan kata-kata tuliskan 3 kata yang menggunakan huruf kapital yang sederhana atau nama orang misalnya gitu. Ya, selesaikan, Nak ya. Ya, Bu. Sudah selesai, Nak?
Ya, Bu. Sudah. Sudah selesai, Nak? Belum, Bu. Belum, ya ya. Waktunya Ibu beri 20 menit, Nak, ya. Sudah? Ya, Bu. Nah, kalau sudah, Ya, sudah, Bu. sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah, Ibu minta dikumpul ya hasil kelompoknya, tapi tidak keseluruhan. Di sini Ibu panggil dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 untuk maju ya, semua kelompok nama-nama dan teman-temannya, bukan satu orang ya. Untuk kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Lari saja, Bu. Maju, Bu. Mewakili kelompok 1, Bu. Ya, lari. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Nomor dari kelompok 1, Bu. Ya. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, Bu. ya, Di mana tadi Ibu suruh buat contoh kalimat yang menggunakan huruf besar ya, Bu. ya, Nah, contoh kalimat itu yang kami buat yang menggunakan huruf besar, Bu. Nama kota, Bu. Seperti Ya. kata Ibu tadi. ya. Misalnya, Surabaya, Bu. Jadi S-nya kami buat huruf besar, Bu. ya, Udah gitu, Bu. Nama orang, Bu. Nama orang. nama orang di misalnya apa? Misalnya apa, Laris? Misalnya kayak nama saya, Bu. Ya, di situ huruf kapitalnya di mana? Di depan, Bu. Bagus. Ya, Begitu, Bu. Nama ini, Bu. Nama negara, Bu. ya. Boleh. Iya, Bu. Itu aja, Bu. Presentasi dari kami kelompok 1, Ya, Bu. bagus. Terima kasih, Bu. Untuk dari kelompok 1 ya. Berarti sudah mengerti yang kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, Bu. Kami dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Ya. Nah, yang pertama tadi tuliskan 3 contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Kami buat, Bu, hasil diskusi kami tadi. 1, Ani pergi ke pasar. Huruf A-nya tadi huruf kapital. Kemudian contoh kalimat yang kedua, ayah pergi ke kebun. Huruf A-nya huruf kapital. Kemudian yang ketiga, Budi pergi bermain-main. Huruf B-nya, Bu, huruf besar, huruf kapital. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, contoh huruf huruf besar, huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar, yaitu nama orang, kemudian nama kota, dan nama pulau pun jadi, Bu. Kemudian yang ketiga, 3 kata yang menggunakan huruf kapital. Misalnya nama orang. Kemudian yang kedua tadi nama hewan. Yang keempat misalnya nama negara. Itu, Bu, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 3 bagaimana, Nak? Sudah? Ayo, Makda. Ya, Bu, Makda? Ya, Bu. Ya. Ya, hasil diskusi kami itu tadi yang pertama contoh kalimat huruf kapital. Misalnya
Andi lahir bulan Agustus. Ya. Andinya A-nya huruf Ya. besar, Bu. Terus yang huruf besar lagi itu nama bulannya Agustus, A-nya huruf besar, Bu. Terus yang kedua, apa itu huruf kapital? Huruf kapital itu tadi huruf besar atau huruf yang berbeda penulisannya tadi, Bu. Contohnya I kecil itu ada titik, I besar itu tidak ada. Kemudian yang soal nomor 3, Bu. 3 kata yang menggunakan huruf besar. Contohnya nama orang, Rani, R-nya huruf besar, Bu. Kemudian misalnya nama bulan, Oktober, O-nya juga huruf besar yang paling depan. Kemudian contohnya lagi nama negara, Bu, Indonesia, I-nya huruf yang pertama. Iya, Bu, ya. Ya, bagus, Nak. Dari di sinilah sudah Ibu perhatikan dari hasil presentasenya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah bagus, Nak. Sudah bagus semua, sudah mengerti dari apa yang Ibu jelaskan, ya. Nah, di sini Ibu akan memberi suatu kesimpulan, tapi sebelum Ibu memberi kesimpulan, anak didik dulu yang Ibu suruh, kalian dulu yang menyimpulkan hasil pelajaran. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba ada Merita, mana Merita? Ya, Bu. Coba Nak simpulkan dari pelajaran kita hari ini tadi. Iya, baiklah kawan-kawan. Saya akan coba menyimpulkan satu tentang huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya digunakan di nama orang, nama bulan, nama negara, dan nama daerah. Itu aja, Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi ya. Ibu tambahin bahwa di huruf-huruf kapital itu bukan dituliskan pada nama-nama orang, nama kota saja ya, Nak ya. Apa nama di apa itu, nama hewan, apa nama jalan, nama bulan, bisa juga kita gunakan untuk membuat atau menulis suatu dalam kalimat. Di awal kalimat harus kita gunakan dengan huruf kapital. Ya, Nak ya? Nah, itu saja yang penjelasan Ibu pada hari ini. Kemudian Ibu akan bertanya bagaimana, Nak, cara kita belajar pada hari ini? Apa misalnya pelajaran kita ini sulit, apa menyenangkan, apa misalnya agak apa ya, agak susah gitu. Gimana, Nak, pendapat anak-anak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Sulitnya, Bu. Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih, Nak ya. Ya, jadi dari Bu. pelajaran kita ini sudah kita simpulkan ya. Kemudian Ibu akan memberikan suatu sebelum kita berdoa ya. Ibu akan memberikan soal-soal untuk tugas di rumah ya. Soal-soal tugas di rumah, Nak ya. 3 soal ya. Nah, kemudian marilah, Nak, kita mengakhiri pelajaran kita ini. Sebelum berdoa kita bernyanyi dulu biar tambah semangat kita pulang. Kita nyanyikan lagu Cup Mak Ilang, lagu daerah dari Sumatera Selatan. Ya, Bu. Ya. Bring memori. Ya, kemudian hilang itu, Bu. ya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Laris untuk memimpin doa. Siap, Bu. Dengan teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoalah, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Ya, Itu Bu. saja ya pelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Jangan lupa tugas PR-nya ya, Nak ya. Diselesaikan ya. Ya, Bu. Nah, kita akhiri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.